وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور mari الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجر يا إمام القبلتين mari الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM beserta jajarannya dan pengurus masjid, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para guru kita semua, Al-Ustaz Ki Haji Encep Burhan Nur Salim, Kiai Haji Abdul Halim, Al-Habib Amir Azamatkan dan Kiai Haji Baisuni, mudah-mudahan beliau-beliau semua ilmunya semakin luas, ilmunya semakin bermanfaat, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir di sini kita yakin langkah kaki bapak-bapak untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita sedikit bersabar sampai menjelang insyraq untuk mendengarkan firman Allah dan nasihat-nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya thalabul ilmi saja setelah daripada orang yang mati syahid di medan perang yang bisa menghapus dosa-dosa besar. Maksudnya apa? Ketika orang ini membawa dosa yang begitu banyak, terus ketika dia wafat dalam pengajian, ghafarallahu dzunubahu jami'a, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Makanya jarang orang yang meninggal lagi ngaji, karena itu konsekuensinya digugurkan seluruh dosa. Ada, cuman jarang. Yang meninggal lagi ngajar ada, cuman jarang. Yang meninggal lagi ngaji jarang. Sebab itu ketika orang meninggal waktu pengajian, semua dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Jadi nanti ternyata bukan 2 poin saja yang dipinta. Bukan penyesalan saja ketika di sakaratil maut, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas solihin. Ya Rabb, ketika itu sakaratil maut, ahbar mughayabahnya, tafsirannya, ya Allah, coba akhirkan waktu 1 menit 2 menit, saya ingin menyedekahkan semua hartaku, wa aqum minas solihin. Tafsirannya bis sujud, dan ingin memperbanyak sujud. Namun di akhirat enggak, ada lagi. Orang yang paling menyesal adalah ketika ulama di depannya, ketika banyak pengaji ilmu, dia tidak mau ikut di majlis ilmu. Atau saja yang paling terpahit, di dalam hatinya tidak ada mahabbah terhadap alim ulama, di dalam hatinya tidak ada mahabbah terhadap ilmu. Itu nanti termasuk orang yang akan menyesal di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang beruntung, maksudnya tidak pernah menyesal nanti di yaumil qiyamah. Yang selanjutnya insyaallah kita akan mendengarkan nasihat dan wasiat. Ada 4 wasiat kepada kita semua. Awalnya kepada para sahabat, terus wasiat kepada umatnya. Ini sangat penting. Dan ini yang menentukan hidup kita agar mulia di hadapan Allah, mulia ketika di dunia dan mulia nanti ketika di akhirat. Yang pertama apa? Kata baginda Rasul, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin. Secara globalnya kamu harus takut kepada Allah, karena ketika orang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi daripada larangannya, itu kumpulan dari seluruh amal kebaikan. Nasihat yang kedua,
Wa alaika bil jihad. Maksud di jihad ini ada dua tafsir. Ketika musuh sudah sampai ke halaman rumah kita. Jadi perang itu jangan sampai salah pengertian. Ketika musuh sudah ada masuk ke wilayah Indonesia, musuh masuk ke kampung kita, maka infiru khifafa wasikolan. Mau orang yang terlatih perang ataupun orang yang tidak terlatih perang, angkat senjata, mampu dengan pisau, mampu dengan tembakan, mampu dengan pedang, maka berjihad di jalan agama Allah. Wasiat yang kedua. Yang ketiga, fa innahu rahbaniyatul muslimin. Jadilah para rahib-rahib daripada orang muslim. Kalau rahib itu istilah kepada siapa? Rahib itu istilah kepada yaitu para pendeta. Kalau rabi ya, rabi itu istilah kepada para Yahudi ya, pendeta Yahudi, ada pendeta Nasrani, itu istilahnya sama, rahib. Nah, yang dimaksud rahib di sini ruhbaniyatal muslimin. Apa itu rahib? Rahib itu seorang hamba Allah yang dia bangun malam menangis dari mulai jam 12 sampai waktu subuh, tidak ada yang dipinta, tidak minta pangkat, tidak minta jabatan, tidak minta pangkat wibawa dari manusia. Jadi bapak-bapak perlu diketahui, orang nanti akan disaring di yaumil qiyamah. Orang yang tahajud, orang yang bangun malam, orang yang ngewirid nanti akan dibongkar. Oh, ini mah ngewiridnya pengen dihormatin orang, ada. Oh, ini mah dia berzikirnya pengen banyak panggilan ceramah, ada. Itu nanti dibongkar, itu disaring lagi. Oh, ini mah wiridnya pengen kaya, ada juga. Waqalilun, sedikit sekali. Oh, ini mah wiridannya hanya semata-mata karena Allah. Itu qalilun, sedikit sekali. Orang-orang pasti kebanyakan makanya datang ikut syariat ya. Pengen jabatan, pengen ini. Maksudnya apa? Pertama yang kita tanamkan kepada Allah. Yang kedua, ketika itu kita minta keperluan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semata-mata meniat kepada Allah, tidak pun dipinta itu pangkat jabatan, pasti oleh Allah akan berikan. Maksud rahib di sini, sepanjang malam dia mendekatkan diri kepada Allah, di dalam hatinya tidak ada apa-apa kecuali yang ada hanyalah Allah. Yang selanjutnya, wa alaika bi dzikrillahi wa tilawati kitabillah. Nasihat daripada baginda Rasul, kalian harus banyak mengingat Allah. Dengan apa banyak mengingat Allah? Yaitu dengan membaca Al-Quran. Bapak-bapak mungkin insya Allah kemarin ada yang 1 kali hatam Quran, itu bersyukur. Ada juga begini, ada apa banyak ya? Sebelum Ramadan 15 juz. Pas Ramadan ngehatamin, bilangnya alhamdulillah hatam Quran, padahal nerusin enggak apa-apa. Iyain aja. Alhamdulillah saya Ramadan hatam, padahal nerusin. Bulan Rajab 15 juz, perlu setahun itu ya. Enggak apa-apa, itu bagus daripada enggak baca Quran. Nah, itu fi kitabillah. Sekurang-kurangnya satu hari satu surat, tidak sanggup satu surat satu kaca. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, 1 kali kita surat Tabarok malam Jumat aja, enggak tiap hari, insya Allah jasad kita akan utuh. Makanya bapak-bapak, saya pernah nanya itu di Ma'la sama di Bake, 1 orang 2 orang enggak mau jawab. Ini kalau yang tulang nih dikemanain ini tulangnya? Kalau dalam fikih itu, kalau itu dibungkus kan dimasukin plastik, si abu atau tulang dimasukin lagi, dibarengin ke liang lahat. Kalau menurut fikih. Tapi kalau mereka enggak, dibuang katanya. Oh, kok dibuang? Enggak boleh, dimasukin lagi dong. Enggak katanya. Dibuang kemana? Enggak ada yang ngejawab. Yang di Malang kan ada ruangan dalam, dibuang kemana ini tulang? Ada yang ngomong di laut katanya. Kebuang ke laut. Allah Akbar. Tapi kalau ulama-ulama Indonesia itu hampir 7 ulama, 8 mungkin yang kemarin Mbah Imam Jubir itu ketika dibuka kain kafannya masih utuh. Jadi ada 8 ulama yang terakhir Mbah Imam Jubir yang digali utuh. Kalau utuh enggak dipindahin, tetap di situ. Subhanallah, termasuk Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Itu apa? Itu pasti ulama-ulama dulu, laporan daripada guru-guru yang sanad ke situ, itu tidak akan pernah lepas daripada membaca Al-Quran. Makanya waktu tahun 99 sama guru,
Itu silaturahmi ke Abu Dimyati. Jadi ada kalimat yang menohok. Apa kata Abu Dimyati? Jangan ngaku kiai kalau nggak hafal Quran. Malu ngaku kiai kalau nggak hafal Quran. Itu kiai ada 10 tunduk kalau semua. Nggak ada yang hafal Quran itu. Tapi kita punya jago. Itu lucu. Jadi nggak ada yang hafal Quran kan memang kita malah jago. Itu dia akhirnya setelah itu tadarus aja tiap hari pada rajin. Nah itu subhanallah. Namanya Mama Abu Dimyati. Beliau itu tidak ada libur ngajinya. Ketika anaknya wafat, namanya Mujahid, waktu balapan, lagi ngaji, Buya, Mujahid tabrakan. Dulu itu mobil asli ya, pakai motor. Jadi ngetrek sama anak Mama Abuya Bustomi. Meninggal, yang satu luka-luka, yang meninggal. Dikasih kabar pagi, itu lagi ngaji. Oh ya, ya udah, urusin aja katanya. Diterusin ngaji, ngelogat kita Fathul Bari ngaji aja sampai kapan? Sore baru selesai. Dicuekin aja itu anaknya meninggal. Abidimnya ngaji aja terus. Beres ngaji udah dibuka kain apa? Untung kamu udah hafal Quran selesai. Udah. Gitu doang. Allahu Akbar. Kan kita mau panik ya. Istrinya melahirkan, panik. Udah bapak-bapak kita udahan aja dulu melahirkan. Ya Allah. Nah itu. Baik. Fa innahu nurul laka fil ardi. Sesungguhnya orang yang rajin membaca Al-Qur'an, Allah akan berikan cahaya di muka bumi. Bapak-bapak gini aja. Jadi begini, kalau kata orang yang ahli mukasyafah ya, bapak-bapak juga bisa. Nanti ketika kelihatan kalau malamnya tahajud, paginya kelihatan. Ya habis tahajud ya gitu. Jangan jauh Ustaz Arifin aja. Kalau ada jamaah, wah ini mah rajin tahajud. Karena beliau tahajud terus. Jadi begini, ketika orang yang rajin tahajud bisa mendeteksi ketika ada kawannya tahajud atau enggak. Kamu mah enggak tahajud ya sholat subuh doang. Ketahuan. Ini kebayang enggak kalau subuhnya kesiangan? Waduh, iya buram amatnya. Aduh ya Allah. Jadi begini bapak-bapak, Ustaz Arifin itu almarhum, kalau ada orang yang kelihatan subuh dicuekin sama dia, enggak mau lihat. Pede. Subuhnya jam 8 siang. Tapi pede kemana ngedeting. Siap-siap enggak diajakin ngomong. Cuekin aja. Nah. Jadi apa? Fa innalaka nurun fil ardi. Orang yang rajin tahajud dikasih cahaya nur salat tahajud. Orang yang rajin salat subuh dikasih nur cahaya salat subuh. Orang yang rajin baca Quran ada nurnya tuh, bapak-bapak. Bapak-bapak di sini nur, alhamdulillah ya. Enggak usah saya ngomongin nur tahajud, nur baca Quran atau nur ngewirid yang lain, itu Allah kasih. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, wadzakir laka fis sama, dan orang yang rajin membaca Al-Qur'an itu akan dibangga-banggakan, akan disebut-sebutkan di langit. Maksudnya begini bapak-bapak, ketika di akhirat nanti orang banyak kecelek nanti. Contoh di dalam kitab Ihya, makanya sampai sekarang saya tidak mau membuka atau menyampaikan tentang ulama usu. Sebab di situ al-masyhur, orang-orang yang masuk neraka itu yang disebut ulama usul, masyhur di waktu di dunianya, terkenal, orang muja-mujanya. Tapi nanti ketika di akhirat, Tuhan kenapa ini kau guru saya? Tapi akhirnya dimasukkan ke dalam surga setelah dibersihkan sifat rianya, dibersihkan sifat sum'ahnya. Jadi kemarin itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah 11 orang ustadz-ustadz, termasuk ada 2 MUI. Ustadz-ustadz yang kondang lah, kita ke Ciletuh 6 jam ya, pakai mobil nggak pakai motor, bareng-bareng. Nah, ketika di sana kita dialog, ngobrol. Kata saya, kita curhat aja deh. Ini kita kan ngewirid apa gitu. Kira-kira tujuan kita apa? Pengen jadi MUI, ketawa dia. Pengen ceramah banyak kan? Pengen panggilan banyak kan? Panggilan tahlil kata dia, menggodain meninggal loh. Pengen terkenal kan? Pengen dihormati kan? Saya nanya, nanti di akhirat jaminan gak kita itu diterima? Lagi mujakaro itu. Jadi walaupun kita ke pantai, ke pulau, tapi di sela-sela itu ada pengajian. Masya Allah. Nah bapak-bapak yang dimuliakan, maksudnya apa? Ketika Uwais Al-Qarni tidak dihargai. Jadi ternyata pas saya baca lagi itu Uwais Al-Qarni sampai meninggalnya orang tidak tahu dia itu seorang waliullah. Kenapa? Wadzakir laka fis sama. Uwais Al-Qarni itu disebut-sebut namanya hanya oleh penduduk langit.
oleh penduduk bumi itu yang tahu hanya satu, siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaiannya ya biasa-biasa saja. Bahkan sampai meninggalnya orang Yaman kampung itu mengatakan Uwais Al-Qarni adalah gila. Kenapa disebut gila? Sebab ketika menenggarkan neraka dia lari-lari itu. Memang aneh. Ada ulama nerangin rokok. Lari-lari. Oh, ya wajar ya. Tapi apa itu? Itu saking takutnya. Ketika ada ulama seorang tabi'in menerangkan sahabat, menerangkan tentang surga, teriak juga sama. Jadi aneh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika wafatnya itu satu kampung enggak ada yang tahu, itu ternyata kurang lebih ada 100.000 malaikat yang mensolati Uwais Al-Qarni. Dan yang kedua, ada kisah pada zaman tabi'in, bapak-bapak ini kita enggak boleh menjudgment seseorang. Jadi ada seorang waliullah yang di daerah mana? Di daerah Baghdad. Seorang waliullah itu setiap malam suka ke rumah apa? Bukan bordir tukang jahit. Ada kan sang bordir satu lagi, wanita ya, jualan wanita. Nah, orang kampung mencap orang ini adalah hidung belang ya, hidung belang. Ternyata apa? Pas masuk ke rumah bordir, ditanya itu satu-satu nih. Ini supaya kita menghidupkan husnuzon hanya seujun ya. Ini orang yang dibanggakan di langit, tapi hancur namanya di bumi. Ini kita contoh. Tapi ada 10 wanita yang wanita nggak benar. Kamu dibayar berapa semalam? Oh saya 1.000 dinar aja. Ini 1.000 dinar, pulang. Kamu pulang. Sudah saya tuh. Kamu berapa? 500 dinar. Dibayar mas, pulang. Dibayar berapa? Kamu pelanggan berapa? Oh 3 laki-laki. Berapa semuanya? 1.200 dinar. Dibayar. Pulang. Dikasih pulang, suruh pulang. Jadi hampir setiap malam dia menyelamatkan orang-orang untuk tidak berzina. Yang tadinya dia menjejakkan diri, asbab orang itu enggak jadi karena sudah dikasih uang pulang. Kira-kira 10 tahun, 20. Orang itu udah ngecap dia jelek tiap malam, bayangin aja. Dan enggak akan percaya, oh saya ke rumah bordir mau ngasih uang terus enggak akan percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata itu seorang waliullah sama istrinya, wahai istriku, nanti satu kampung tidak ada satupun yang memandikan aku. Satu kampung tidak ada yang mensolati aku. Satu kampung tidak ada yang mentejahi aku. Nanti yang mentejahi aku adalah seorang raja dan makmumnya adalah para raja dan para ulama. Udah kasih tahu tuh kira-kira seminggu. Meninggalnya kalau secara kasat mata enggak terhormat, di lorong di gang, meninggal di gang. 3 hari enggak ada yang ngurus, coba. Itu ada kitabnya. Ikhtisara min auliyaillah. Akhirnya istrinya bingung kan tinggi besar gimana. Datang seorang raja. Ini siapa? Ini suamiku. Terus kenapa ini enggak ada yang urus? Wahai Tuan, satu kampung menganggap suamiku adalah laki-laki pendosa karena setiap malam ke rumah bordir. Padahal aku bersaksi setiap malam suamiku membawa puluhan ribu dinar untuk menyelamatkan wanita-wanita yang tidak benar. Dan dia pernah amanah. Suatu kelak nanti yang memandikan aku dan menjadi imam untuk menyolatiku adalah raja. Apa kata orang itu? Wahai istri seorang kekasih Allah, akulah adalah raja yang di Baghdad. Jadi itu raja apa ternyata? Diurus yang menyolati kurang lebih ada puluhan ratusan ribu orang. Nah itu apa? Wadzakir laka fis sama. Kadangkala orang ini di dunia tidak berharga, tapi di langit orang ini apa? Sungguh mulia. Jadi tinggal milih gimana? Mau di dunia, pengen di dunia kita terkenal, terus di akhirat kita dihinakan. Pengennya apa? Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat pun dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan bosan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang selanjutnya apa? Wahzin lisanaka illa min khairin. Ya Allah, kunci lisanmu kecuali berbicara kebaikan. Ini kadangkala kalau teman lama saking bahagianya suka keceplosan, bener gak Pak? Ya Allah, apalagi ini memang saya tuh kalau udah dengar kalimat kotor,
Allah, kalimat binatang suka puyeng nih. Teng aja. Ya, jadi memori nggak nerima dengar kalimat. Tapi kalau orang sudah biasa, kan ada bahasa gini, saya makan mulut doang ngomong gitu, hati mah enggak, hati-hati. Lisanun mir'atul qalbi. Kalimat lisan itu bagaimana kaca daripada hati. Kalau ngomongnya gitu berarti hatinya seperti itu. Kan ditransfer dari hati. Dari hati terus ke lisan. Nggak mungkin. Saya mau ngomong gitu nggak sama hati. Enggak, itu sama hati semuanya. Setiap ngomong itu sama hati. Maksudnya apa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahzin lisana illa min khairin. Kunci lisanmu kecuali berbicara kebaikan. Maka baginda Rasul mengumumkan kepada umatnya, ada 4 calon penduduk surga. Pertama, lisanun thayyibun, ngomongnya baik. Aduh, enak gak? Kalau kedengaran omong yang enak, banyak omongan baik. Ya Allah, ya Karim. Itu kalau ketemu kemarin tuh ketemu pakai Zen, ulama Thariqah. Yang ditanyain apa? Bapak gimana, sehat? Sehat. Terus Bapak, iya di Munawwarah, alhamdulillah. Aduh enak banget ya kayak Bapak di masjid terus jadi imam, saya pengen. Masya Allah. Itu pakai Zen bapak-bapak itu kalau seminggu sekali yang hadir 7.000. Seminggu sekali 7.000. Tapi tawadu kalimat, aduh pengen banget kayak Bapak ya di masjid terus. Coba, ya Allah. Enak ke kitanya, enak. Wa kalamun thayyibun. Itu tanda-tanda calon penduduk surga. Yang kedua apa? Wa wajhun, masya Allah, apa? Malihun, wajahnya berseri-seri. Maksudnya apa? Walaupun dia enggak ketawa, makanya bapak-bapak begini, ada orang yang soleh, walaupun dia enggak ketawa, enak wajahnya. Suka gitu ya? Lihat wajah Habib Umar bin Hafiz, betah gak? Lihat Habib Ali bin Ja'far, betah gak? Lihat ulama-ulama soleh, betah gak bapak-bapak? Itu kan kita sering melihat ya kalau di media. Kalau ngelihat, ya Allah, saya melihat Abi Halim, melihat Kiai Ustadz Encep, melihat Kiai Basuni, melihat Habib Amir, bahagia. Apa? Wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Terus yang ketiga apa? Wa qalbun naqiyun, hatinya enggak jahat, lembut. Salah satu hati yang lembut husnujon, bukan suujon. Kalau kita yang dikedepankan suujon, nanti malunya akanlah sepanjang masa. Kalau kita suujon nih, banyak yang keceleh. Husnujon aja, husnujon. Terus yang selanjutnya, jadi banyak bapak-bapak, kalau misalkan suujon begini nih. Kalau di kampung, itu rata-rata kayaknya low profile. Padahal dia menguasai 14 pan. Namun ketika ada kiai kampung ke kota, itu diledek Pak. Diledek abis. Aduh, kata saya ini. Dapat biarin aja. Kata biarin. Dicemoohkan memang ya biasalah kalau lagi ngobrol. Kalau ustadz kota kan beda bapak-bapak. Necis ya. Bahkan baju jubah itu ada yang 2 juta. Necis. Mobilnya. Tapi ini ilmunya yang melebihi semuanya, enggak low profile. Nah, terus ada muridnya. Muridnya salaman. Ternyata apa yang diledek itu, berapa santrinya? Ada 5.000. Siapakah beliau? Almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mukhlisun. Kiai Mukhlisun yang Magelang? Itu ya Allah. Kan memang low profile. Santrinya 5.000. Nah itu awas. Hati-hati dengan suujon. Allah, yang ada yang pakai encap di mana? Di Magelang yang mondok. Hati-hati itu. Nggak boleh. Nanti malu sendiri. Awas. Itu hati yang bersih. Yang terakhir, wayadun sahyun, suka pemurah. Memberi. Sebab di mizan itu awalu ma yudau fihil mizan, pertama yang ditimbang itu bukan sholat, tapi apa? Husnul khuluq wasakhawah, akhlak yang baik dan kedermawanan. Yang selanjutnya, nasihat yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bisidqi fa innahu babun min abwabil jannah. Kamu itu harus berbicara benar dan berbuat benar, sebab ketika kita berbicara jujur walaupun itu pahit, itu sudah membuka pintu surga. Wa iyyakum wal kadhib fa innahu babun min abwabin nar.
kamu harus waspada dengan berbicara bohong, karena berbicara bohong itu akan membuka pintu-pintu neraka. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dulu kalau orang yang gibah itu bau bangkai. Dulu pada zaman Rasul kalau orang yang bohong itu pasti bau bangkai. Tapi hari ini saking banyak-banyaknya orang berbohong. Aduh. Enggak kerasa baunya saking banyak-banyaknya. Jadi begini Bapak-bapak. Nanti di akhir zaman kata baginda Rasul, yang akan dimuliakan adalah al-ghaniyul fujur, al-kadhibul fujur. Enggak apa-apa dia bohong. Enggak apa-apa dia enggak pernah sholat. Enggak apa-apa dia berzina tiap hari, yang penting kaya. Itu yang akan jadi panutan, betul enggak? Itu yang akan jadi panutan, dan hari ini terjadi berulang kali, dan itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara jujur, yang baik udah enggak dianggap, selesai. Tapi walaupun dia bohong, punya kekuasaan, punya apa, dia yang dipuji-puji. Tapi ingat, fa innahu babun min abwabin nar. Itu sudah membuka lebar-lebar pintu daripada api neraka. Yang terakhir daripada wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bihusnil khuluq, kamu harus punya akhlak yang baik. Wa tulis sumti, kamu harus banyak diam. Sebab apa? Fawalladzi nafsu biyadihi ma tajammalal khaliqu bimislihima. Maka demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, tidak ada yang paling cantik ketika manusia punya dua akhlak ini. Apa? Punya akhlak baik. Wa tulus sumti. Maksudnya apa tulus sumti? Ketika diam itu seperti emas, dan berbicara dia itu seperti intan. Al-kalamu jauharun was-sukutu dhahabun. Berbicaralah seperti apa? Intan, dan diamlah seperti emas. Jangan sampai wal kalamu ma la ya'ni, ngomong yang sia-sia. Itu ngomong dari Isya sampai subuh, dari mulai Korea Selatan. Biasa aja bapak-bapak, kalau sama ustadz-ustadz yang diomongin ya gitu-gitu aja. Walaupun dia tiap malam ceramah, walaupun MUI, kalau sesama itu mah biasa aja. Dia lepas tuh MUI-nya. Ngomong Korea Selatan, ngomong pilkada, ngomong istri, itu aja, nggak jauh, sama kayak bapak-bapak. Itu 11 ustadz kondang semua, yang dia omongin itu aja, sama aja. Istri galak tuh ya, paling galak istri MUI ternyata. Dia omongin itu aja. Ternyata apa yang terjadi? Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bagaimanapun kalau dengan ulama itu indahnya tuh, bi husnul khuluq, tetap menunjukkan akhlak yang baik. Wa tulis sumti. Jadi maksudnya begini, daripada kita ngomong nyakitin orang, lebih baik diam. Daripada kita ngomong sampai merugikan orang lain, lebih baik itu diam. Kalau sekarang bukan ngomong lagi, tapi diketik ya. Gimana itu kalimat? Tapi diketik ya, nyakitin orang. Makanya hati-hati, ketikan atau omongan itu bisa membuat kita ke surga dan bisa kita membuat ke neraka. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah panjangkan umur kita di bulan Syawal ya. Jadi masih dalam keadaan lebaran, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada yang mengatakan bahwa jadi ustadz itu enak, jadi ulama itu enak. Enggak, paling pusing urusannya di akhirat ya. Urusannya di akhirat. Kalau ada orang menjabat jadi manajer perusahaan, udah setelah itu selesai urusan. Tapi kalau ulama enggak ada resign, enggak ada resapel, itu urusannya sampai hari kiamat. Makanya tidak ada yang paling banyak dosa kecuali saya. Kecuali apa kata baginda Rasul? Kasuril khata kasurul kalam. Orang yang banyak lupanya, orang banyak dosanya adalah orang yang banyak ngomongnya. Namun mudah-mudahan ketika lisan saya dilewati bacaan Quran dan hadis dan pembicaraan ulama, mudah-mudahan ini lisan nanti menjadi saksi di yaumil kiamah bahwa ini lisan pernah menggoyahkan, mengucapkan kalimat-kalimat Allah, hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin bapak-bapak punya dosa sama saya, punya dosa berat atau ngomongin, tapi kayaknya enggak ya. Kalau dari perasaan nggak pernah ngomongin deh. Paling yang baik-baik paling ya. Contoh dosa apa? Insya Allah sebelum minta maaf sudah saya maafkan. Jadi insya Allah, karena begini, dalam bahasa rohania, kalau ada orang yang benci sama kita, jangan pun 1 jam, 1 menit pun kita tidak akan betah. Tapi kalau dia mahabbah kepada kita, mahabbah itu di depan, di luar, di belakang, dia tetap cinta sama kita. Jangan pun 1 jam, 1 hari kita ngobrol enggak kerasa. Dan saya rasakan bapak-bapak di sini, saya mahabbah sama tuan-tuan di sini. Bapak pun insya Allah mahabbah. Insya Allah mudah-mudahan dengan rasa saling mahabbah kita, satu saat Allah pertemukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Agus, minggu kemarin saya enggak ngaji karena sakit ya. Ini sakit makan durian 15 biji. Aduh, ini masih memang sengaja pengen sakit ya. Walaupun jadi gratis kalau beli mah ya. Ini durian 15 biji yang makan 4 orang. Ini 4-4-nya libur aja semuanya. Allahu Akbar. Ternyata enggak boleh ya berlebihan itu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Enggak boleh. Bilangnya udah sekarang ya. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.